Suti berteriak, "Bukan sulap, bukan sihir." Sekejap, polisi langsung menghampiri. Ardi dan Roso kabur karena ketakutan. Langsung saja, Pak Polisi menghadiahi mereka dengan timah panas di kaki. Hingga akhirnya tersungkur. Untung hanya timah panas di kaki. Jika yang jauh silakan mendekat. Yang dekat silakan melawan. Karena tayangan kriminal heboh Kribo kini hadir. 30 menit dijamin asoy. Bisa ini belah mana nih? Oh, Kribo datang. Teman-teman pun senang. Bukan yang ini. Mau ke Medan. Ada. Sono ya. No Garut. No. Singaparna. Ini from Singapura. Singaparna. No. Tasik. No. Tasik. Waduh, ada bule juga sini ya. Cakep nih terminalnya. Nah, pemirsa, ketemu lagi nih bareng Luhut Kribo, ya kan? Waduh, yang bakal nemenin pemirsa nih selama setengah jam ke depan. Tentunya dengan kasus-kasus kriminal heboh. Waduh, mau tahu tayangannya kayak gimana? Slow lah, langsung aja kita lihat. Ini dia nih tayangannya, ya kan? Salah, jangan TikTok dulu sono. Udah sini deh. RS tak bisa mengelak saat petugas kepolisian Bandung Kulon menggelar operasi razia miras di toko miliknya yang sekaligus rumahnya. Puluhan botol minuman keras berhasil disita polisi dari tangannya. Bahkan ia menyembunyikannya dalam mesin cuci. RS menyembunyikan usaha ilegalnya itu dengan berkedok toko kelontong. Awalnya sih, ia tidak mengaku memiliki barang haram tersebut. Bak petir di siang bolong. Petugas kepolisian yang sedang menggelar razia tiba-tiba datang ke toko milik Rusdi. Dengan sigap, mereka memeriksa semua barang dagangan di toko tersebut. Yang namanya Rusdi nih ya, dengan senyum manis dan gayanya yang lugu, ia melayani para petugas. Berbagai pertanyaan dijawab pria ini dengan santun, termasuk soal minuman keras. Dengan wajah tak berdosa, ia mengaku tidak pernah menjual barang semacam itu. Namun, wajah lugu Rusdi tidak serta-merta dipercaya oleh petugas. Petugas lantas menggeledah seisi rumah. Meski awalnya sia-sia, usaha petugas membuahkan hasil setelah curiga dengan mesin cuci Rusdi. Tidak hanya di mesin cuci, Rusdi ternyata juga menyimpan botol minuman keras di bawah tempat tidur dalam kamarnya. Ya ampun. Ih, Rusdi, di mana-mana miras. Di kamar, di lemari, di kolong tempat tidur, sampai di mesin cuci. Ya, capek dah. Dua penjamret spesialitas perempuan ini terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan oleh polisi saat mencoba kabur. Keduanya beraksi dengan membuntuti korban menggunakan sepeda motor di wilayah Pantura, Batang, Jawa Tengah. Kedua tersangka ini ternyata sudah 14 kali melakukan aksi penjamretan dan menjadi buronan polisi.
Udah, wah lu, kate. Nah, pemirsa, ini kali ada kasus heboh nih tentang penjamret yang niatnya mau ngejamret tas, ya kan? Pertama-tama tuh korbannya dibuntutin dulu dari belakang. Tapi berhasil nggak ya? Langsung aja kita lihat tayangannya. Nih dia nih. Aduh, rusak deh settingannya tuh. Tas baru juga nih. Udah diamanin nih, ya kan? Penjamret spesialis tas perempuan, Ardi dan Roso hari itu tengah memburu mangsa. Tahu nih, Nasib memang tak selalu jujur. Dari pagi, tak juga ada mangsa yang datang. Daripada bengong mendingan gue cariin aku dulu. Sayang menyanyikan waktu. Saatnya mencari Wah, main, kutu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seorang perempuan bernama Suti melintas dengan membawa tas. Awalnya mereka membuntuti Suti dari belakang. Suti mempercepat langkahnya. Setelah dirasa aman, penjamretan pun dilakukan. Dalam sekejap, mereka berhasil menggasak tas Suti yang diwarnai aksi tarik menari. Ya, tarik, ya tarik. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Ada apa tuh? Suti Oh, berteriak, jambret ya? bukan sulap, bukan sihir. Sekejap, polisi langsung menghampiri. Ardi dan Roso kabur karena ketakutan. Langsung saja, Pak Polisi menghadiahi mereka dengan timah panas di kaki. Hingga akhirnya tersungkur. Untung hanya timah panas di kaki. Jika di kepala, mati deh. Waduh, tadi Pak Polisi, tahan dulu pistolnya, ya kan? Sekolah. Waduh, nih lagi maling nih. Aduh. Nah, pemirsa, melalui kejadian kayak gini nih kita dapat hikmah nih ya. Buat Anda para pejalan kaki nih, hati-hati terhadap barang bawaan Anda, apalagi tas Anda nih. Pastikan dalam posisi yang aman, jadi nggak kejamret kayak begini tuh kejadian, ya kan? Kita ketemu lagi ntar ya, mau ngamanin dulu nih ke kantor polisi. Ya, aduh. Tadi aja lu nggak sakit loh. Coba mana kakinya yang ketembak? Aduh, udah langsung aja aman polisi balik. Aduh, nih motornya saya amanin nih. Taruh, tungguin. Aduh, elah. Ya elah. Slow lah. Gue ke BIP. Bos, boleh nggak enak aja. Gua kok kagak tahu. Sudi, pemuda asal desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, ditangkap saat akan menjual VCD player hasil curiannya. Aksi tersangka dilakukan ketika rumah dalam keadaan kosong. Ia masuk dengan cara mencongkel pintu dan jendela rumah. Buat beli baju. Wah, slow lah. Baru belanja gue. Belanja baru, ini baju nih. Sembarangan ya kalau ngomong. Ini baju tren 2009, udah gue beli sekarang. Di pasar ular. Jauh, slow lah, ya kan? Waduh. Nah, pemirsa, ngomong-ngomong soal baju baru nih, ada kasus heboh nih kali nih. Anak pemuda ya kan, masih pelajar lagi. Cuma gara-gara pengen beli baju baru, dia nyolong VCD tuh. Waduh, ketangkep nggak ya? Langsung aja kita lihat tayangannya, nggak pakai lama. Slow lah, ya kan? Enak aja make-make lo. Kita gue cocokin di rumah. Gue balik dulu ya. Slow lah. Nah, gadis yang satu ini nih, namanya Juleha, pacar Sodikin. Keselnya lagi bejibun, nungguin Sodikin yang datangnya telat. Tapi setelah Sodikin datang, Juleha bukannya senang. Ini sayang, aku ganti malahan baju dulu. bertambah kesal karena penampilan Sodikin yang kumal. Emangnya baju ini kenapa? Sodikin Gambar gua kan gambar apa kek? diusir. Gambarnya monyet terus. Oh, ya aku ganti baju dulu lagi deh. Ya udah sana.
Ya, bagaimana mungkin memiliki baju baru? Uang saja tak punya. Seketika, ia berpaling ke rumah orang lain yang tidak berpenghuni. Mencuri menjadi siasatnya. Di rumah incarannya, Sodikin mencongkel jendela dan pintu. Wah, ada TV nih. Sayang sekali, niat mencuri TV gagal karena terlalu berat. Ia pun lebih memilih VCD player supaya mudah dibawa kabur. Hari itu juga, Sodikin menjual VCD player curiannya ke penadah. Tawar-menawar pun dilakukan. Baru nih bos. Tuh. Kini, Sodikin memiliki uang untuk membeli baju baru. Yang bos ya. Iya sih, pokoknya kalau ada lagi Tapi, ya. cerita belum usai. Sang pemilik tiba-tiba datang dan menangkap Sodikin dan si penadah. Niat membeli baju pun bubar. Jangan keluar dulu. Waduh, lo paling di sini. Coba duit gimana sini? Sidik gua. Masih dia. Wah, nih pemirsa, lihat nih, terutama buat para ABG ya kan, yang pada mau bergaya tuh, kalau nggak punya duit jangan macem-macem, pakai nyuri VCD segala. Lihat tuh akibatnya, dikeroyok, untung bisa diamanin sama warga, ya kan? Kita amanin aja langsung deh, nggak pakai lama. Udah deh, amanin aja deh. Ya bawa, lah. Ya bawa. Deh, VCD-nya bakal gua aja nonton film India. Ayo. Ferdi Tae terkapar tak berdaya setelah ditusuk dengan senjata tajam oleh temannya sendiri karena sedang asik menenggak minuman keras hasil sulingan dari 10 botol di Kelurahan Wesapak, Kupang. Tersangka Endun mengaku penusukan terjadi saat ia, Ferdi dan teman-temannya tengah berjoget dalam keadaan mabuk. Waduh, ada yang dangdutan nih kayaknya. Waduh, Bang, gua tungguin dari tadi. Lagunya apa nih judulnya? Merindu kamu. Lanjut, yoi. Mabuk. Nah, pemirsa, ini kali ada kasus heboh bener nih. Masih soal gara-gara miras nih, alias minuman keras nih. Gara-gara mabuk-mabuk bareng nih ya, sama-sama temen nih ya, ditusuk pakai pisau nih. Mungkin gara-gara nggak sadar kali ya, akibat alkohol. Waduh, mau tahu tayangannya kayak gimana? Langsung aja kita lihat. Nih dia nih, ya kan? Slow lah. Ya, joget lah. Bukan nih gua. Asik banget lu. Lagi pengen tinggi, ada yang ngajak tinggi. Dengar nih ya. Ini nih, minuman keras ternyata sudah melekat di hati Endun dan teman-temannya. Parahnya, minuman ini pun kadang dicampur demi sensasi. Menurutnya sih, kalau nggak minum-minum, rasanya hidup terasa hampa. Ibarat sayur tanpa garam. Kala itu, Endun mengajak teman-temannya untuk mabuk bersama. Kalau sudah begini, buka botol, tenggak, lalu selamat datang mabok. Ternyata mereka juga punya kebiasaan, yakni minum sambil joget. Iya, musik, goyang terus. Tanpa sengaja, Endun menemukan sebilah pisau di lantai dan menggunakannya untuk menakut-nakuti Ferdi. Ya, namanya juga lagi mabok sambil joget. Ya udah pasti pikirannya pada ngelantur. Endun menancapkan pisau ke paha Ferdi. Saking asiknya mabok dan joget, mereka nggak sadar kalau Ferdi terluka. Malah joget terus.